Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui rumus kehidupan pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-10. Kita sudah membahas kemarin ayat yang keempat dan hari ini kita akan membahas dua ayat, Wahyu pasal 10 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti channel Rumus Kehidupan ini, channel Rumus Kehidupan adalah pelajaran Alkitab dari ayat ke ayat setiap hari. Itu sebabnya kalau Anda ingin mengerti latar belakang atau apa yang sudah kita bahas, silahkan Anda melihat ke video-video yang ada di channel ini, video-video sebelumnya, sehingga kita dapat mengikuti apa yang sedang dibahas pada hari itu berdasarkan apa yang sudah dibahas hari kemarin. Kita Wahyu pasal 10 ayat 5, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Nah, kita belajar kemarin tentang guruh yang memperdengarkan suaranya. Guruh atau 7 guruh yang berbicara, yang boleh dimeteraikan oleh Yohanes tetapi tidak boleh dicatat oleh Yohanes. Dan kali ini ayat yang kelima dikatakan malaikat yang dilihat Yohanes, yaitu malaikat perkasa. Dia berdiri di atas laut dan di atas bumi. Kemarin sudah dijelaskan apa maksudnya. Dia punya otoritas baik di daratan maupun di lautan. Dia mengangkat tangannya, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, mengapa mengangkat tangan? Kalau kita belajar Alkitab, maka dikatakan di situ bahwa sambil memegang gulungan kitab yang terbuka di satu tangan, malaikat perkasa itu mengangkat tangan kanannya ke surga. Kenapa? Karena gesture atau karena tindakan mengangkat tangan itu adalah tindakan yang merupakan persiapan untuk melakukan sumpah. Nah, sikap ini biasanya mendahului sumpah-sumpah yang dilakukan di dalam Alkitab. Misalnya, ketika Abraham menolak upah dari Raja Sodom, dia berkata, "Aku telah mengangkat tanganku kepada Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pemilik langit dan bumi." Kejadian pasal 14. Kemudian dalam nyanyian Musa, di dalam Ulangan pasal 32, Musa menyatakan, "Aku mengangkat tanganku ke surga dan bersumpah." Kemudian dalam Daniel pasal 12 kita membaca pernyataan Daniel, "Aku mendengar orang berpakaian lenan yang berada di atas air sungai. Dia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke surga dan bersumpah demi Dia yang hidup selamanya." Jadi malaikat perkasa yang mengangkat tangannya, atau secara khusus dikatakan mengangkat tangan kanannya ke langit, adalah sebagai tanda bahwa dia akan segera bersumpah. Nah, kita melihat di sini bahwa malaikat perkasa tersebut bersumpah demi Tuhan. Apa isi sumpahnya? Dikatakan tidak akan ada penundaan lagi. Jadi inti dari pernyataan ini adalah bahwa karya dan belas kasihan Allah untuk menahan kejahatan, menahan malapetaka, atau menunda penghakiman atas dosa sekarang, maksudnya pada waktu itu, pada waktu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dikatakan sekarang sudah berakhir. Dikatakan di sini bahwa malaikat yang perkasa ini memanggil Allah sebagai yang kekal, pencipta langit dan bumi. Dan sebagai pencipta segalanya, Tuhan memiliki hak untuk memenuhi tujuannya.
Tidak ada yang bisa menggagalkan tujuan itu. Jadi apa yang kita pelajari, meskipun Allah dengan sabar menawarkan keselamatan kepada manusia saat ini, kalau kita membaca dalam 2 Petrus pasal 3, suatu hari nanti tawarannya akan berakhir dan tidak ada penundaan lagi. Kematian menandai berakhirnya kesempatan seseorang untuk menerima Kristus, bagaimana ditulis dalam Ibrani pasal 9, sehingga Ibrani pasal 13, Ibrani pasal 3 maksud saya. Firman Tuhan berkata, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Artinya, selagi kesempatan untuk bertobat itu masih ada, mari kita bertobat. Karena akan tiba waktunya, tidak ada waktu lagi. Sebagaimana ditulis dalam Wahyu 10 ayat 6, tidak akan ada penundaan lagi. Terjemahan lainnya dari bahasa asli, terjemah langsungnya berkata, waktunya sudah habis. Jadi sesungguhnya kalau hari ini kita hidup di zaman di mana kita masih boleh mendengar berita Injil, masih boleh mendengar firman Tuhan disampaikan, masih boleh mendengar rumus kehidupan setiap hari disampaikan seperti ini. Sebetulnya kita adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang masih mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Karenanya jangan keraskan hatimu, jangan menunda, selagi waktu masih ada, bertobatlah. Karena akan tiba waktunya di mana waktu habis dan tidak ada penundaan lagi. Artinya bahwa karya dan belas kasihan Allah untuk menahan kejahatan, menahan malapetaka, atau menunda penghakiman atas dosa manusia sudah berakhir. Hari ini, apa yang masih menjadi alasan sehingga kita mengeraskan hati? Mari datang di kaki Tuhan, bertobat minta ampun kepadanya, selagi kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat 2 ayat yang sangat indah. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-5 dan 6. Tolong kami untuk kami tidak menunda-nunda pertobatan itu. Selagi waktu Tuhan masih berikan kepada kami, biar kami menggunakan waktu itu untuk hidup sebagai orang Kristen. Kami tidak menunda-nunda waktu untuk bertobat, tapi kami hidup sebagai orang-orang yang dipanggil, sebagai orang yang dikuduskan, sebagai orang-orang yang ditebus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.